Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya pada proyek UAS, khususnya pada proposal perencanaan manajemen keselamatan kerja. Di sini saya memilih laboratorium kimia anorganik, khususnya pada praktikum kimia lingkungan. Dengan saya, Hedi Laila Tisa, dari kelas KA 2023 dengan NIM akhir 141. Pada presentasi kali ini ada beberapa topik yang akan saya jelaskan. Sebelumnya, saya memilih judul percobaan yaitu ada dua, penentuan zat organik serta penentuan kesadaan air khususnya Ca2+, serta Mg2+. Untuk topik-topiknya yaitu antara lain ada analisis kebutuhan laboratorium, kedua ada perencanaan manajemen keselamatan, serta ketiga ada identifikasi bahaya dan analisis risiko, keempat perencanaan job safety analysis, JSA, dan pembuatan larutan kimia yang tepat. Sebelum masuk pada topik-topik tersebut, latar belakang dari pengerjaan ini yaitu karena ada renovasi pada laboratorium kimia di sebuah universitas yang semula menampung 2 kelas menjadi 5 kelas dengan jumlah 160 orang. Dari diketahui data tersebut, saya memprediksi untuk dibagi 5 dari 160 orang tersebut, sehingga dalam per kelasnya berisi 32 mahasiswa. Untuk rumusan masalah, yang pertama bagaimana kebutuhan laboratorium ideal, kedua bagaimana manajemen keselamatan kerja, ketiga bagaimana tingkat risiko bahaya, serta keempat bagaimana penerapan CSA praktikum. Baik, masuk ke topik pertama yaitu analisis kebutuhan laboratorium. Aktivitas dan fungsi lab. Aktivitas pada laboratorium anorganik di antara lain praktikum terstruktur mahasiswa, penelitian skala pendidikan, pelatihan penggunaan alat laboratorium, serta pengujian sederhana sampel lingkungan. Untuk fungsi lab sendiri yaitu sarana pendidikan dan penelitian kimia, kedua mendukung pengembangan keterampilan praktis, ketiga digunakan pada mata kuliah kimia lingkungan. Untuk skalanya, jumlah dan pola pengguna ada 32 mahasiswa per sesi atau kelas, dibagi dalam kelompok kecil dengan satu kelompoknya berisi 4 orang. Eksperimen dilakukan secara paralel. Untuk jenis eksperimen, analisis parameter pada sampel lingkungan khususnya air. Frekuensi penggunaan laboratorium, beberapa kali dalam 1 minggu, terutama pada periode aktif perkuliahan dan praktikum. Untuk penggunaannya, ada mahasiswa program studi kimia, dosen pengampu praktikum, laboran atau koas laboratorium, serta peneliti atau tamu akademik. Untuk pola pergerakan pengguna di dalam lab, diawali dari masuk pada tanda I, sesuai dengan keterangan gambar. Di sini saya membuat sketsa karena tidak ada data yang diketahui bagaimana bentuk renovasinya, jadi saya sketsa bagaimana hasil renovasi tersebut cukup untuk sekitar 32 mahasiswa per kelasnya, per sesinya. Di sini saya menggunakan satu meja berisi maksimal 6 orang. Untuk jaga-jaga di angkatan selanjutnya terdapat kenaikan mahasiswa lagi, jadi yang untuk angkatan sekarang 160 dengan satu kelompok 4 orang itu kurang lebih cukup ya untuk di meja-meja ini. Lalu diawali dengan masuk ke dalam laboratorium dengan penuh memakai APD secara lengkap, lalu mempersiapkan bahan, peminjaman alat, terus memulai praktikum, pembersihan alat, lalu pengembalian alat seperti itu. Lalu keluar di pintu yang saya beri tanda O. Lalu topik kedua, perencanaan manajemen keselamatan. Pada topik ini juga mencakup beberapa topik di dalamnya, serta ada beberapa topik dari topik-topik selanjutnya juga masuk pada perencanaan manajemen keselamatan. Untuk di dalam topik ini juga membahas identifikasi bahaya dan analisis resiko. Untuk yang pertama, identifikasi bahaya. Pada penentuan zat organik, judul tersebut diidentifikasi bahaya kimianya pada bahan asam sulfat dengan konsentrasi 8 normalitas. Asam sulfat merupakan asam kuat yang sangat korosif dan berpotensi menimbulkan luka bakar kimia serius pada kulit dan mata akibat kontak langsung atau percikan selama penanganan. Sehingga diperlukan penanda bahaya menggunakan piktogram GHS05 atau corrosion, seperti pada gambar yang saya sertakan. Pada botol reagen atau lemari asam. Di sini saya menggunakan MSDS dari Supelco, di mana reagen ini untuk analisis prediksi kimia, reagen untuk analisis dan prediksi bahan kimia.
Sini sesuai yang saya cantumkan karena di MSDS terdapat tanda piktogram sebagai berikut. Lalu selanjutnya, bahan kalium permanganat dengan 0,01 normalitas. Mohon maaf. Kalium permanganat berfungsi sebagai oksidator dalam penentuan zat organik, bersifat oksidator kuat yang dapat menyebabkan iritasi kulit dan mata serta potensi bereaksi hebat dengan bahan organik tertentu. Sehingga diperlukan piktogram GHS03 atau oxidizer dan GHS07 atau exclamation mark. Pada oxidizer tandanya pada gambar yang di atas, untuk exclamation mark pada gambar yang di bawah. Gambar-gambar tersebut atau piktogram tersebut ditempel pada wadah atau area penimbangan atau pembuatan larutan serta pada JSA dan SOP praktikum. Berikut adalah lampiran MSDS yang saya gunakan. Berikut bagian MSDS pada label bahaya. Selanjutnya yaitu bahan asam oksalat dengan konsentrasi 0,01 N. Asam oksalat bersifat toksik ringan dan dapat menimbulkan iritasi jika tertelan atau kontak dengan kulit. Sehingga meskipun digunakan pada konsentrasi rendah tetap beresiko selama proses titrasi dan memerlukan penandaan bahaya piktogram GHS05 corrosion dan GHS07 exclamation mark pada botol reagen. Berikut lampiran MSDS yang saya gunakan pada analisis identifikasi bahaya kimia. Berikut elemen label untuk bahaya. Selanjutnya yaitu identifikasi bahaya fisik pada penurunan zat organik. Bahaya fisik pada percobaan ini meliputi penggunaan alat gelas, sumber panas, dan api terbuka, di mana pemanasan larutan dengan penangas air dan membakar polusen beresiko menyebabkan luka bakar akibat kontak dengan permukaan panas, larutan mendidih, atau percikan karena penggunaan batu didih yang tidak tepat. Serta risiko luka sayat akibat pecahnya alat gelas, sehingga diperlukan penempatan piktogram peringatan permukaan panas dan bahaya alat gelas pecah di area pemanasan dan sekitar pembakar bunsen. Lalu untuk identifikasi bahaya biologis berasal dari penggunaan sampel air limbah dan air sungai yang berpotensi mengandung mikroorganisme patogen, sehingga kontak langsung atau percikan dapat menimbulkan risiko infeksi ringan dan memerlukan penempatan simbol biohazard dan pada wadah dan area sampel serta pencatuman pada tabel bahaya dan JSA untuk peningkatan kewaspadaan penggunaan APD. Lanjut untuk judul praktikum penentuan kesadaran air Ca2+ dan Mg2+ untuk identifikasi bahaya kimia pada bahan natrium hidroksida dengan konsentrasi 0,1 N. Larutan ini bersifat korosif dan dapat menyebabkan iritasi hingga luka bakar ringan pada kulit dan mata akibat kontak langsung atau percikan, sehingga diperlukan piktogram GHS05 atau corrosion pada botol reagen, lemari penyimpanan basah, serta pada tabel identifikasi bahaya dan JSA. Berikut lampiran MSDS yang saya gunakan pada identifikasi bahaya kimia sodium hidroksida. Untuk selanjutnya yaitu larutan buffer pH 10, larutan Na2 EDTA 0,01 M, serta indikator Eriochrome Black Tea atau ABT, dan Murexit. Indikator umumnya bersifat iritan ringan dan dapat menyebabkan iritasi kulit, mata, atau saluran pernafasan akibat terpapar sehingga diperlukan piktogram GHS07 exclamation mark pada wadah indikator, area penimbangan, serta pada SOP dan CSA praktikum. Berikut adalah lampiran data keselamatan atau MSDS yang saya gunakan pada identifikasi bahaya kimia pada bahan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu identifikasi bahaya fisik pada penentuan kesadaan air Ca2+ serta Mg2+. Bahaya fisik pada percobaan ini berkaitan dengan menggunakan peralatan gelas dan alat titrasi. Alat gelas seperti buret, Erlenmeyer, pipet, gelas ukur, dan labu ukur memiliki risiko pecah yang dapat menimbulkan luka sayat pada tangan. Selain itu, penggunaan raca analitik memerlukan ketelitian tinggi sehingga tumbuhan bahan kimia di area sekitar raca dapat menyebabkan kerusakan alat dan meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Identifikasi bahaya biologi untuk penentuan kesadaran air Ca2+ dan Mg2+. Bahaya biologis pada percobaan penentuan kesadaran berasal dari penggunaan sampel air lingkungan seperti air sumur, air ledeng, dan air isi ulang yang potensi mengandung mikroorganisme patogen, kontak langsung dengan sampel atau percikan selama pemipetan, dan titrasi dapat menimbulkan risiko infeksi ringan apabila tidak dilakukan dengan prosedur kebersihan yang baik. Baik, memasuki topik selanjutnya yaitu analisis risiko.
Metode yang saya gunakan yaitu metode Failure Mode and Effect Analysis atau FMAA. FMEA. Dalam metode FMEA, tingkat risiko ditentukan berdasarkan 3 parameter, yaitu severity S, tingkat keparahan dampak jika risiko terjadi, O, occurrence, kemungkinan terjadinya risiko, serta detection atau D, kemampuan mendeteksi risiko sebelum terjadi. Nilai risiko dinyatakan dalam Risk Priority Number atau RPN yang dihitung dengan rumus RPN sama dengan S dikali O dikali D. Semakin besar nilai RPN, semakin tinggi risiko prioritas risiko yang harus dikendalikan. Berikut hasil analisis risiko yang saya kerjakan, di mana pada penambahan asam sulfat atau NH2 itu berpotensi bahayanya yaitu percikan bahan kimia korosif. Dampaknya luka bakar kimia pada kulit atau mata. Untuk S saya memberi skor 4, untuk O saya memberi skor 3, untuk D saya memberi skor 3. Lalu RPN yang didapat 36. Pengendalian resiko, penggunaan APD lengkap seperti jas, sarung tangan, kacamata, SOP kerja, dan piktogram korosif. Lalu aktivitas kedua yaitu titrasi KMNO4 atau EDTA. Potensi bahaya percikan larutan saat titrasi, iritasi mata dan kulit. Hingga RPN yang didapat 18. Untuk pengendalian risiko, memerlukan kacamata keselamatan, teknik titrasi yang benar, serta pengawasan asisten. Untuk aktivitas yang ketiga yaitu pemanasan sampel. Potensi bahayanya yaitu kontak dengan permukaan panas. Dampaknya luka bakar ringan. Dengan RPN yang saya dapat yaitu 18. Untuk pengendalian resiko pada aktivitas tersebut yaitu penggunaan sarung tangan tahan panas, penggunaan penangas air. Untuk aktivitas yang keempat, penggunaan alat gelas, potensi bahayanya yaitu pecah dan retak alat gelas. Dampaknya luka sayat pada tangan dengan RPN yang saya dapat 12. Penanganannya yaitu pengendaliannya, pelatihan penggunaan alat, pemeriksaan alat sebelum digunakan, penyimpanan pada keranjang khusus. Untuk aktivitas terakhir yaitu penanganan sampel air lingkungan. Potensi bahayanya yaitu paparan mikroorganisme. Untuk dampak atau efeknya yaitu iritasi atau infeksi ringan. Untuk RPN yang didapat yaitu 8. Pengendalian resikonya yaitu sarung tangan, cuci tangan, serta praktikum. Dengan keterangan, untuk 1 itu sangat ringan, 5 sangat berbahaya. Dari tabel tersebut, saya dapat simpulkan bahwa aktivitas penambahan H2SO4 dan NaOH memiliki nilai RPN tertinggi, sehingga menjadi prioritas pengendalian, sementara risiko praktikum secara umum berada pada kategori rendah hingga sedang, dan dapat dikendalikan melalui APD, SOP, serta pengawasan. Lanjut untuk topik selanjutnya yaitu penerapan Job Safety Analysis atau JSA. Di sini saya menggunakan template yang diberikan oleh dosen pengampu. Di sini saya memprediksi untuk pengisiannya sebagai berikut. Lalu untuk penundaan zat organik dalam air. Di sini untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di proposal yang telah saya kerjakan, karena pada slide PPT ini terbatas ruang, jadi tidak bisa memperlihatkan secara jelas, harus menggunakan font yang kecil. Untuk sebagai contoh saya jelaskan pada standarisasi KM64 dengan asam oksalat, di mana tahapan aktivitasnya yaitu yang pertama menyiapkan alat bahan seperti KMNO4 0,01N, H2SO4 8N, asam oksalat 0,01N, serta sampel air. Potensi bahayanya yaitu tumpahan bahan kimia korosif, tindakan pengendaliannya yaitu menyiapkan bahan di tray, membaca MSTS, tidak memipet dengan mulut. Lalu untuk penanggung jawab, di sini saya menaruh petugas lab. Lalu untuk APD yang dibutuhkan yaitu jas lab, sarung tangan, nitril, serta kacamata sebagai berikut. Dan selanjutnya dapat dilihat pada tabel yang saya sertakan atau pada proposal yang saya kerjakan. Berikut untuk penentuan kesadaran air Ca12 dan Mg12. Berikut saya akan jelaskan beberapa contoh yang saya kerjakan, yaitu pada tahap penentuan kesadaran magnesium. Di sini tahap pertama yaitu mengukur 50 ml sampel air dan memasukkan ke Erlenmeyer. Potensi bahayanya yaitu pemaparan mikroorganisme dan infeksi ringan.
Untuk tindakan pengendaliannya yaitu hindari kontak langsung. Untuk penanggung jawab saya menaruh petugas lab atau mahasiswa, serta APD yang dibutuhkan yaitu sarung tangan serta masker. Untuk aktivitas selanjutnya yaitu penambahan larutan buffer pH 10, potensi bahayanya yaitu iritasi kulit, iritasi ringan, serta tindakan pengendaliannya yaitu penambahan perlahan. Untuk penanggung jawab, saya menaruh petugas lab serta mahasiswa. Untuk APD-nya yaitu sarung tangan. Sebagai berikut, untuk selanjutnya dapat diamati pada tabel yang saya sertakan atau pada pada proposal yang saya kerjakan. Untuk topik selanjutnya yang akan saya bahas yaitu prosedur kerja standar atau PKS untuk penanganan bahaya kimia berbahaya. Sini untuk poin pertama yaitu alat perlindungan diri atau APD, di mana sesuai dengan aturan yang berlaku ada 5 sebagai APD dasar yaitu jas laboratorium berlengan panjang, 2 sarung tangan nitrile atau latex, ketiga kacamata keselamatan, keempat masker, serta 5 sepatu tertutup. Untuk poin selanjutnya yaitu penanganan keadaan darurat. Apabila terjadi tumpahan bahan kimia, segera menutup area tumpahan dan melaporkan kepada dosen atau laborat. Jika terjadi kontak bahaya kimia dengan kulit atau mata, segera bilas dengan air mengalir selama 15 menit. Untuk poin selanjutnya yaitu menggunakan kotak P3K dan fasilitas pencuci mata iWash apabila tersedia. Lalu selanjutnya melaporkan setiap kejadian kecelakaan kerja kepada penanggung jawab laboratorium. Poin selanjutnya yaitu penyimpanan dan pelabelan bahan kimia. Bahan kimia disimpan sesuai dengan sifat dan klasifikasi bahayanya. Setiap wadah bahan kimia harus memiliki label yang mencantum nama bahan, konsentrasi, tanggal pembuat, dan simbol bahaya. Untuk lemari penyimpanan asam, basa, dan oksidator dipisah karena mencegah reaksi berbahaya. Untuk prosedur penanganan bahan kimia berbahaya yaitu yang pertama persiapan awal dengan membaca lembar keselamatan kerja atau MSTS sebelum menggunakan bahan kimia, memastikan kondisi alat dan bahaya-bahaya kimia dalam keadaan baik dan berlabel jelas. Lalu menyiapkan bahan kimia di atas tray untuk mencegah tumpahan. Untuk poin yang kedua yaitu mengambil dan pemindahan bahan kimia menggunakan alat bantu yang sesuai seperti pipet gondok atau pipet otomatis. Lalu menambahkan bahan kimia secara perlahan untuk menghindari percikan. Untuk yang ketiga, penanganan asam dan basa kuat. Prinsip pengenciran yang digunakan dalam asam digunakan ke dalam air, bukan sebaliknya. Menghindari posisi wajah tepat di atas wadah saat menambahkan asam atau basa. Dan kembali botol reagen setelah digunakan. Untuk yang keempat, penanganan bahan oksidator. Menjauhkan bahan oksidator dari bahan mudah terbakar dan bahan organik. Menggunakan jumlah reagen sesuai kebutuhan praktikum, serta menghindari kontak langsung dengan kulit dan pakaian. Untuk yang kelima, penanganan indikator dan larutan standar. Menghindari inhalasi serbuk indikator, lalu menggunakan pipet tetes atau pipet ukur sesuai volume yang ditentukan, dan membersihkan tumpahan sesegera mungkin sesuai prosedur keselamatan. Lanjut pada topik selanjutnya yaitu pembuatan larutan kimia yang tepat. Untuk daftar larutan yang dibutuhkan, di mana bahannya sudah saya sertakan sesuai dengan prosedur judul praktikum yang saya pilih. Untuk penelitian zat organik ada bahan H2SO4, KMNO4, H2C2O4 atau asam oksalat dengan masing-masing konsentrasi yaitu 8N, 0,01N, serta 0,01N. Di sini saya memperkirakan per kelompok dengan total 4 mahasiswa di dalamnya. Satu kelas berisi 8 kelompok karena pada latar belakang sebelumnya saya menyebutkan perkiraan saya setiap kelasnya berisi 32 mahasiswa. Lalu untuk jumlah yang dibutuhkan yaitu per kelompoknya memerlukan H2SO4 contoh 10 mili. Lalu dikali ke 5 kelas berarti dikali 8 karena satu kelas berisi 8 kelompok. Berarti total 400 mili. Karena untuk jaga-jaga atau antisipasi mahasiswa mungkin memipet terlalu berlebihan atau kontam atau pengulangan. Jadi saya melebihkan sebanyak 100 mili. Itu pertimbangan karena setiap kelompoknya memerlukan hanya 10 mili. Jadi untuk saya antisipasi terdapat 10 kelompok yang mengulang. Jadi saya menyediakan 500 mili. Untuk KMN 4,0,1 N per kelompoknya itu memerlukan setelah saya hitung untuk keperluan
di judul tersebut itu sekitar 200 mili. Lalu saya kali ke 8 karena saya kali 5 karena untuk 5 kelas jadi total 8.000 mili atau 8 liter ya. Namun saya lebihkan untuk antisipasi seperti yang saya sebutkan sebelumnya total 10.000 mili atau 10 liter. Untuk asam oksalat 0,01 N per kelompoknya memerlukan 20 mili. Lalu untuk dikali 5 kelas yaitu 800 mili. Saya antisipasi saya lebihkan hingga 1 liter. Lalu untuk judul praktikum selanjutnya yaitu penentuan kesadaran air, di mana bahan-bahannya yaitu larutan Na2EDTA dengan konsentrasi 0,01 molar, lalu indikator EBT, lalu NaOH 0,1 N serta larutan buffer pH 10 serta Morexit. Untuk larutan Na2EDTA 0,01 molar itu per kelompoknya memerlukan sekitar 400 mili untuk kebutuhan titrasi. Untuk per kelasnya itu 400 mili karena per kelompoknya itu memerlukan sekitar 50 mili ya untuk mengisi keburetnya itu. Untuk lalu saya kalikan 5 kelas total jadi 16.000 mili atau 16 liter. Dengan jumlah saya genapkan menjadi 20 liter. Lalu untuk indikator EBT setiap kelasnya itu memerlukan 8 tetes ya. Untuk berarti untuk satu kelompoknya itu sekitar 2 tetes atau 1 tetes ya, untuk dibagi 4, dibagi 8 kan jadi 1 tetes. Lalu untuk dikali 5 kelas jadi sekitar 320 tetes itu menggunakan prinsip yang 1 tetes itu 1 mili itu 20 tetes. Jadi sekitar kurang lebih 16 mili untuk 5 kelas. Itu untuk pasnya. Jadi saya melebihkan jadi 25 mili. Untuk Na 0,1 normalitas itu satu kelasnya kan 8 kelompok, jadi memerlukan 8 mili. Untuk dikali 5 kelas berarti memerlukan 320 mili. Saya genapkan menjadi 500 mili. Untuk larutan buffer pH 10 juga 8 mili, 5 kelasnya 320 mili, serta saya untuk antisipasi penggenapannya menjadi 500 mili. Terakhir yaitu Morexit. Per kelas itu memerlukan 8 tetes, lalu dikalikan 5 kelas jadi 320 tetes atau sekitar 16 mili, saya genapkan menjadi 25 mili. Lalu untuk perhitungan konsentrasi larutan, di sini untuk penentuan zat organik dimulai dari H2SO4 8 normalitas atau asam sulfat. Di sini data yang diketahui dari MSDS lampiran 1 yaitu yang pada proposal saya itu MSDS-nya saya lampirkan pada nomor 1. Untuk yang data yang diketahui yaitu konsentrasi yang diinginkan yaitu 8 normalitas, volume yang dibutuhkan 500 mili atau 0,5 liter. Bahan awal di sini MSDS yang saya sertakan sebelumnya itu kan tertulis pekat 98% serta borat molekulnya 98,08 gram per mol, densitasnya itu 1,84 gram per mili. Lalu H2SO4 itu bersifat diprotik jadi melepas 2 H+, ion H+. Jadi untuk ekivalennya itu 2. Baik, ada tahap perhitungan yang saya gunakan yaitu yang pertama itu kan normalitas asam sulfat pekat. Massa asam sulfat murni per mili dalam larutan itu menggunakan rumus densitasnya dikali sama konsentrasi awal yaitu massa asam sulfat pada MSDS atau produk yang akan saya beli itu densitasnya 1,84 nanti dikali 98%. Jadi massanya itu sekitar 1,8 gram per mili, tapi ini tepatnya 1,809 gram per mili. Lalu dari situ dimasukkan pada rumus jumlah mol per milinya. Dengan mol sama dengan massa H2SO4 per mR H2SO4. Lalu dimasukkan angka tersebut, didapat molnya itu yaitu 0,011838 mol per mili. Dari perhitungan tersebut dimasukkan pada normalitas H2SO4 yang pekat. Karena H2SO4 memiliki 2 ekivalen seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dimasukkan ke rumus normalitas, yaitu normalitas sama dengan mol dikali ekivalen H plus dikali 1 liter. Karena kenapa 1 liter? Di sini itu
yang saya beli itu ukuran yang 1 liter. Jadi normalitasnya yang H2SO4 pekat itu sekitar hasil perhitungannya 36,76 normalitas. Dari normalitas yang didapat itu kita masukkan untuk menghitung ke pengenceran dengan rumus N1V1 sama dengan N2V2. Didapat hasilnya untuk V1-nya 108,8 mili. Hasil akhirnya untuk membuat 500 larutan H2SO48N diperlukan H2SO4 pekat 98% sebanyak 108,8 mili. Itu prosedur pembuatannya, yaitu siapkan APD lengkap, lalu siapkan labu ukur 500 mili yang bersih dan kering, dimasukkan kurang lebih 200 mili aquades ke dalam labu ukur, lalu ukur 108,8 mili H2SO4 98% dengan gelas ukur atau pipet ukur secara hati-hati, lalu ditambahkan H2SO4 ke dalam aquades secara perlahan sambil diaduk perlahan dan mencegah percikan dan kenaikan suhu berlebih. Biarkan larutan mendingin hingga suhu ruang, tambahkan aquades hingga tanda batas 500 mili. Homogenkan larutan dengan membalik labu ukur secara perlahan, simpan larutan dalam botol kaca gelap, bertutup rapat dan beri label. Labelnya itu nama, yaitu asam sulfat untuk konsentrasinya 8N, N, lalu volumenya 500 mili, lalu tanggal pembuatan, nama pembuat, bahaya seperti korosif, menyebabkan luka bakar kulit dan mata, lalu piktogram yang saya sertakan sebelumnya yang GHS05 yang korosif, lalu penyimpanan botol kaca tebal atau HDPE tertutup rapat di lemari asam. Lanjut untuk pembuatan larutan KMNO4 dengan konsentrasi 0,01 N. Data yang diketahui dari MSDS yang saya gunakan yaitu konsentrasi yang diinginkan 0,01 N, lalu volume yang dibutuhkan itu 10.000 mili atau 10 liter, serta MR dari MSDS yang diketahui itu 158,03 gram per mol. Untuk bentuknya padatan atau kristal. Oke, tahapan untuk menghitung konsentrasinya yaitu tahapan pertama menentukan faktor ekivalen KMNO4, di mana dari reaksi tersebut diketahui 1 molnya itu 5 ekivalen ya. Lalu lanjut ke tahap kedua, menghitung berat ekivalennya. Berat ekivalen itu rumusnya MR per N. Lalu dihitung MR-nya tadi 158,03 gram per mol, lalu diper sama ekivalennya yaitu 5, berarti berat ekivalennya 31,61 gram per ekivalen. Lanjut ke tahap ketiga yaitu menghitung massa KMNO4 yang dibutuhkan dengan rumus N sama dengan gram zat per berat ekivalen dikali volume. Dengan gram zat sama dengan 0,1 N dikali 31,61 gram per ekivalen dikali 10 liter sama dengan dapat 3,161 gram. Jadi hasil akhirnya sekitar membutuhkan 3,2 gram ya, sekitar segitu. Tapi kalau ingin lebih lebih tepat itu berarti 3,161 gram. Lalu di homogenkan dengan aquades hingga sekitar 10.000 mili. Untuk prosedurnya yaitu menggunakan APD lengkap, lalu timbang 3,161 gram KMNO4 kristal, menekan neraca analitik. Yang ketiga memasukkan KMNO4 ke dalam gelas beker 1000 mili, lalu ditambahkan kurang lebih 800 mili aquades, lalu diaduk larutan menggunakan batang pengaduk atau magnetic stirrer sehingga KMNO4 larut sempurna. Lalu tahap selanjutnya yaitu pindahkan larutan ke dalam botol reagen atau jerigen kimia menggunakan corong. Keenam, bilas gelas beker dengan aquades lalu masukkan bilasan ke dalam botol penyimpanan. Lalu yang ketujuh, tambahkan aquades secara bertahap hingga mencapai 10.000 mili. Lalu penambahan dapat dilakukan per 1 liter dan dicatat jumlahnya karena kan nggak ada ya. Seingat saya selama saya menjadi mahasiswa di kimia itu untuk labu ukur ukuran 10 liter itu enggak ada. Jadi diubah jadi bertahap 1 liter 1 liter hingga 10.000 mili atau 10 liter seperti itu. Lalu homogenkan larutan dengan cara mengocok perlahan atau mengaduk menggunakan pengaduk bersih. Diamkan larutan sekitar 24 jam hingga jika diperlukan untuk memastikan kestabilan.
Belah-belahnya yaitu nama, kalian permanganat, KMN64, lalu konsentrasinya 0,01 N, lalu volumenya 10 liter atau 10.000 mili, lalu nanti dicatat tanggal pembuatan, pembuat, serta bahayanya seperti oksidator kuat dan iritan, lalu piktogramnya menggunakan yang GHS03 oksidator dan GHS07 iritan. Penyimpanannya pada botol gelap, tertutup rapat dan dijauhkan dari bahan organik. Lanjut pada bahan asam oksalat 0,01 N. Diketahui dari MSDS yang saya lampirkan yaitu volume larutan yang dibutuhkan 1 liter, konsentrasi yang diinginkan 0,01 N, lalu bahannya itu asam oksalat dihidrat padat, lalu MR-nya yaitu 126,07 gram per mol. Untuk tahap pertama yaitu menentukan faktor ekivalen asam oksalat. Dari reaksi tersebut diketahui 2 ekivalen ya. Untuk yang kedua, menghitung berat ekivalen menggunakan rumus yang MR per N itu didapat 63,04 gram per ekivalen. Lalu tahap ketiga, dimasukkan semuanya, didapat gram setnya sebesar 0,6304 gram. Jadi hasil akhirnya sekitar memerlukan asam oksalat dihidratnya 0,6304 gram. Prosedurnya kurang lebih sama, menggunakan APD ditimbang 0,6304 gram, menggunakan neraca analitik, lalu memasukkan ke dalam gelas beker 250 ml, ditambahkan sekitar 150 ml aqua das, kemudian diaduk hingga asam oksalat larut sempurna, lalu dipindahkan ke labu ukur 1000 ml menggunakan corong kaca, lalu ditambahkan aqua das hingga tanda batas, lalu dihomogenkan seperti itu. Untuk belah-belahnya yaitu nama asam oksalat H2C2O4 dengan rumus molekulnya, lalu konsentrasinya ditulis 0,01 N, lalu volumenya 1000 ml, tanggal pembuat, nama pembuat, bahayanya berbahaya jika tertelan, iritan, serta piktogramnya yaitu GHS07, untuk penyimpanannya botol kaca atau HDPE, serta di suhu ruang. Untuk lanjut di judul penentuan kesadahan, di sini ada bahan Na2-EDTA 0,01 molar. Dari MSDS yang saya lampirkan diketahui MR-nya 372,24 gram per mol, bentuknya padatan. Jadi konsentrasi yang diinginkan itu kan 0,01 molar, lalu untuk volume yang dibutuhkan yaitu 20 liter. Di sini tahap perhitungannya yang pertama menghitung jumlah mol EDTA menggunakan rumus mol sama dengan molar per volume. Berarti per molnya yaitu 0,2 mol, lalu menghitung massa 2 EDTA. Didapat massanya 74,448 gram. Hasil akhirnya yaitu nanti memerlukan sekitar 74,5 gram ya, atau kalau mau lebih tepatnya 74,448 gram. Prosesnya pembuatannya timbang 74,448 gram NADA dengan neraca analitik, memasukkan ke gelas beker 1000 ml, kemudian ditambahkan 800 ml aqua das, diaduk dengan batang pengaduk, lalu setelah pengadukannya larut ya, lalu dipindahkan ke jerigen kimia menggunakan corong kaca, lalu gelas-gelas beker agar memastikan seluruh zat berpindah, ditambah aqua das secara bertahap hingga larutan mencapai 20 liter, serta lalu homogenkan, mengaduk dengan pengaduk bersih. Belah-belahnya natrium EDTA, konsentrasi 0,01 molar, volumenya, tanggal pembuatnya, pembuat, lalu bahayanya iritan ringan, piktogramnya juga jangan lupa, serta penyimpanan pada botol plastik dan dalam suhu ruang. Untuk konsentrasi larutan penentuan kesadahan pada bahan kedua yaitu natrium hidroksida atau NaOH 0,1 N. Data yang diketahui dari MSDS yang saya lampirkan itu bentuknya padat, lalu berat molekulnya 40 gram. Di sini kan kita yang
Diinginkan kan konsentrasi 0,1 normalitas untuk volumenya 0,5 liter. Lalu diketahui NaOH merupakan basa monovalen, jadi ekivalen OH-nya 1. Lalu dihitung berat ekivalennya didapat 40 gram. Untuk menghitung massa NaOH dibutuhkan sekitar 2 gram. Jadi nanti hasil akhirnya pembuatan NaOH 0,1 N sebanyak 500 ml itu memerlukan NaOH padat sekitar 2 gram. Untuk proses atau prosedur pembuatan larutan, yang pertama penggunaan APD lengkap, yang kedua timbang 2 gram NaOH padat, penggunaan neraca analitik dengan cepat karena NaOH bersifat higroskopis ya. Lalu yang ketiga memasukkan NaOH ke dalam gelas botol 500 ml, kemudian ditambahkan 300 ml Aquades secara perlahan sambil diaduk menggunakan batang pengaduk. Lalu yang keenam, ini kan ada perhatian gitu ya. Pelarutan NaOH bersifat eksotermis sehingga penambahan air harus dilakukan perlahan. Jadi jangan langsung kayak dituang langsung gitu. Jadi nanti panas. Lalu lanjut, setelah NaOH larut sempurna dan larutan mencapai suhu ruang, pindahkan larutan ke gelas ukur 500 ml. Lalu ditambahkan Aquades sampai tanda batas, lalu homogenkan larutan dengan cara mengaduk perlahan. Untuk pelabelannya yaitu nama natrium hidroksida, konsentrasi 0,1 normalitas, lalu volumenya 500 ml, tanggal pembuat, nama pembuat, bahayanya korosif, piktogramnya nanti pakai yang GHS05. Lalu untuk penyimpanannya pada botol plastik HDPE yang tertutup rapat. Lanjut untuk pembahasan topik selanjutnya yaitu pengelolaan limbah B3 praktikum. Pengelolaan meliputi prinsip reduce, segregate, label, store, and dispose sesuai prosedur laboratorium. Limbah yang dihasilkan meliputi limbah asam kuat seperti H2SO4 sama asam oksalat. Limbah basa kuat seperti NaOH, lalu limbah oksidator dan logam berat seperti KMN4 dan Mn2+. Limbah kompleksan dan indikator Na2, EDTA, EBT, serta braksit, serta limbah buffer pH 10. Limbah dipisahkan berdasarkan sifat kimia dan dikumpulkan dalam wadah khusus yang diberi label lengkap dan simbol bahaya. Limbah asam dan basa dinetralkan pH 6-8 secara bertahap di bawah pengawasan asisten laboratorium. Limbah yang telah dinetralkan disimpan sementara dalam wadah tertutup dan tahan kimia di area limbah B3. Seluruh limbah diserahkan kepada unit pengelola limbah B3 berizin dan tidak dibuang ke saluran air. Untuk kesimpulannya yaitu proposal ini bertujuan meminimalkan risiko kecelakaan kerja dan paparan bahan berbahaya pada praktikum kimia lingkungan, khususnya penurunan zat organik dan kesadahan. Praktikum melibatkan asam basa, oksidator, dan indikator yang memerlukan pengelolaan keselamatan yang baik, perencanaan mencakup identifikasi bahaya, penggunaan APD, penanganan bahan kimia, pelabelan, serta pengelolaan limbah B3 guna mendukung pelaksanaan praktikum yang aman dan sesuai kaidah K3 laboratorium. Untuk sarannya, disarankan agar proposal manajemen keselamatan dijadikan sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan praktikum kimia lingkungan di laboratorium kimia organik. Pihak laboratorium diharapkan melakukan sosialisasi dan pengawasan secara berkala terhadap penerapan prosedur keselamatan kerja termasuk penggunaan APD dan pengelolaan limbah B3. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan pada proposal saya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata selama saya penyampaian topik atau pembahasan dari proposal saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.